Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Kita membahas tentang pertumbuhan kepribadian harus dilakukan dengan prinsip keteladanan, di mana kita perlu seorang pembimbing, seorang coach yang patut kita teladani dan kita tiru. Dan ciri pembimbing yang baik adalah pembimbing yang punya teladan yang dapat kita hargai. Lalu sekarang kita masuk ciri yang kedua, yaitu pembimbing yang baik, pembimbing yang menyediakan dirinya. Seorang pengusaha terkemuka di bidang baja dan juga seorang dermawan, Andrew Carnegie, pernah berkata demikian: semakin bertambah usia saya, semakin jarang saya mendengarkan apa yang dikatakan orang. Saya hanya menyaksikan apa yang mereka lakukan. Dari kata-kata Andrew Carnegie ini, supaya kita dapat mengamati teladan dari dekat dan melihat apa yang mereka lakukan, maka kita perlu melakukan kontak dengan mereka. Ini membutuhkan yang namanya akses dan ketersediaan. Supaya kita dapat dibimbing secara aktif, sehingga kita dapat bersama-sama dengan orang-orang yang kita teladani. Juga kita dapat mengajukan pertanyaan dan belajar dari jawaban mereka. Maka kita perlu ada akses dan ketersediaan dari pembimbing kita. Pembimbingan biasanya dilakukan dalam bentuk formal dengan membuat agenda pertemuan. Tetapi seringkali pertemuan-pertemuan secara informal perlu diadakan. Pertemuan spontan seperti kerja bersama, misalnya melakukan proyek bersama. Dalam kebersamaan itu, justru pembimbing dan yang dibimbing akan melihat bahwa seringkali bahwa pembimbing pun sulit melakukan sesuatu hal. Di dalam keterbukaan ketika menemui hal sulit, disitulah terjadi pembimbingan. Karena kita tahu coaching, pembimbingan sulit, apalagi kalau kita harus membimbing atau melatih memimpin diri kita sendiri. Jadi, perlu kita keterbukaan akses. Memang di tengah pandemi COVID-19, mungkin kita bisa lakukan secara online. Sepotong nasihat berharga yang dapat saya berikan di dalam bidang ketersediaan akses ke pembimbingan adalah ini. Jangan kita terburu-buru mengincar pembimbing yang paling tinggi. Jika kita berencana masuk misalnya dalam dunia politik, kita baru masuk, tentunya kita tidak perlu membutuhkan nasihat seorang presiden. Enggak, itu terlalu tinggi. Bila kita hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang berniat mempelajari alat musik, kita tidak perlu meminta maestro musik yang mengajarkan kita. Kalau kita baru lulus dari sekolah dan memulai karir kita,
jangan terburu-buru menginginkan bimbingan mendalam dari pimpinan tertinggi perusahaan kita. Mengapa tidak boleh? Kita mungkin berpikir demikian. Karena mengapa kita tidak mengawali dengan orang yang terbaik? Pertama-tama, jika kita baru saja memulai, hampir semua pertanyaan kita dapat dijawab oleh seseorang yang berada 2 atau 3 jenjang di atas kita, bukan yang 10 jenjang. Dan jawaban mereka yang jenjangnya lebih dekat ke kita masih segar, karena mereka belum lama menghadapi kasus yang sedang kita alami. Hal yang kedua, seorang pemimpin tertinggi perlu meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mendekati jenjang kepemimpinannya. Jadi di sini bukan berarti tidak boleh mendatangi pemimpin yang tertinggi. Bukan. Di sini adalah luangkanlah sebagian waktu kita dengan pembimbing yang memiliki waktu, yang bersedia, dan yang sesuai dengan tahapan karir, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan saat kita mengalami kemajuan dan perkembangan, baru kita cari pembimbing baru yang sesuai dengan pertumbuhan kita. Jadi, ciri pembimbing yang baik adalah yang menyediakan dirinya untuk kita, yang membuka akses dirinya, waktunya, dan juga sesuai dengan tahapan karir, tahapan kebutuhan kita. Salam menumbuhkan kepribadian dengan mencari pembimbing yang baik. Dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan.